Analisis situasi masalah gizi pada balita di Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun anggota dari kelompok 4, Daniel Limboto, Lisi Tuaidan, dan Desti Rerung. Setelah mengumpulkan data sekunder, ada beberapa masalah gizi yang dapat kami temukan melalui data-data pada balita yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu yang pertama, masalah balita pendek, yang kedua, masalah balita gizi kurang, dan yang ketiga, masalah balita kurus. Berdasarkan identifikasi masalah yang dapat kami peroleh dari data sekunder, kami pun menentukan prioritas masalah dengan menggunakan metode USG. Prioritas masalah yang diangkat yaitu prioritas pertama balita gizi kurang, kedua balita pendek, dan yang ketiga yaitu balita kurus. Adapun alternatif pemecahan masalah yaitu yang pertama, penyuluhan pengetahuan gizi dan pemberian ASI eksklusif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai gizi dan pemberian ASI eksklusif. Yang kedua, capacity building dengan tujuan untuk peningkatan kemampuan petugas kesehatan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk pemecahan masalah gizi berdasarkan potensi masyarakat. Dan yang keempat yaitu advokasi. Jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi sumatif dengan tujuan untuk mengukur keluaran serta mengukur dampak yang dihasilkan. Dalam evaluasi ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah evaluasi input yang meliputi dana yang dipakai serta sumber daya manusia yang terlibat dengan tujuan untuk mengetahui apakah dana mencukupi untuk pelaksanaan program dan untuk melihat siapa saja yang akan terlibat di dalam pelaksanaan program. Yang kedua adalah evaluasi output. Yang pertama, evaluasi output untuk program sosialisasi di mana pemaparan informasi mengenai gizi seimbang dan ASI eksklusif melalui program sosialisasi boleh menjangkau ibu balita di Kelurahan Sudiang Raya dan Kelurahan Daya di kegiatan Posyandu. Kemudian program output dengan program capacity building. Capacity building boleh terlaksana di Aula Puskesmas Sudiang Raya dalam bentuk pelatihan kader Posyandu selama 2 hari. Adapun kader Posyandu yang mengikuti kegiatan ini yaitu sebanyak 20 orang. Kemudian evaluasi output untuk program pemberdayaan masyarakat, di mana program ini menjadi peluang bagi ibu balita yang ingin menambah keterampilan dalam membuat makanan tambahan bagi balita. Yang ketiga yaitu evaluasi outcome. Program yang dijalankan membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama ibu, di mana dengan adanya kegiatan sosialisasi dapat menambah pengetahuan tentang gizi seimbang dan ASI eksklusif. Dengan pengetahuan yang cukup, dapat merubah perilaku ibu dalam merawat sehingga terhindar dari masalah gizi. Begitupun dengan para kader Posyandu, dari hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan, terlihat para kader mengalami peningkatan pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas para kader Posyandu sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat juga menambah pengetahuan dan keterampilan dari para ibu dalam membuat makanan bergizi bagi balita. Yang keempat yaitu evaluasi kepuasan konsumen, di mana masyarakat puas dengan program yang kami laksanakan karena dapat mengedukasi ibu dan calon ibu mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif. Ibu dan calon ibu yang memiliki pengetahuan yang baik tentang gizi seimbang tentunya akan dapat menjaga dan memenuhi kebutuhan gizi pada masa kehamilan maupun kebutuhan gizi balita dengan mengonsumsi atau memberikan makanan yang beragam dan mengandung gizi beragam sesuai kebutuhan, sehingga bayi yang akan dilahirkan maupun balita kebutuhan gizinya dapat terpenuhi sehingga dapat terhindar dari masalah gizi. Selanjutnya yaitu evaluasi efisiensi program.
memasyarakatkan informasi sehingga masyarakat terutama ibu dan calon ibu dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif sehingga ibu dan calon ibu dapat menjaga dan memenuhi kebutuhan gizi. Selanjutnya, evaluasi cakupan program. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program sosialisasi atau penyuluhan tentang gizi seimbang dan ASI eksklusif, advokasi kepada pemerintah dan petugas kesehatan tentang program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita gizi kurang, memberikan pendidikan gizi masyarakat, pembentukan rumah gizi, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua. Selain itu juga meningkatkan kemampuan petugas kesehatan melalui pelatihan kader posyandu dan program pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pelatihan pembuatan makanan tambahan balita dan kegiatan kebun gizi sudah berjalan dengan baik dengan tujuan mengurangi masalah gizi pada balita seperti balita kurus dan balita pendek serta balita gizi kurang. Selanjutnya, evaluasi dampak program. Dampak pada kelompok sasaran program. Yang pertama, para ibu dan calon ibu serta ayah memperoleh informasi yang baik tentang gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif pada balita. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dibuat sosialisasi, yakni untuk mencegah terjadinya masalah gizi. Yang kedua, pemerintah dan petugas kesehatan di wilayah kerja Sudiang Raya dan Daya memperhatikan dan giat dalam melakukan intervensi terhadap pencegahan serta penanganan masalah gizi pada balita dari program-program yang telah diajukan. Yang ketiga, para petugas kesehatan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dari petugas kesehatan. Dan yang keempat, para ibu balita bisa membuat makanan tambahan pada balita dengan tepat melalui kebun gizi yang ada di pekarangan rumah masing-masing setelah dibuat pelatihan yang telah dilaksanakan. Demikianlah analisis masalah gizi pada balita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.